Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore dan salam sehat semuanya. Ini masih dalam suasana Idul Fitri ya. Yang ini saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya mohon maaf lahir batin dan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Oke, untuk hari ini kita jadwalnya adalah sudah masuk di algoritma bagaimana robot bisa menjalankan tugasnya. Itu tergantung bagaimana kita merancang robot dengan algoritma yang akan kita berikan ke dia. Salah satunya seperti yang ada di buku, dan sebelum libur kemarin ya, itu kita juga sudah sampaikan menggunakan deep learning. Deep learning yang saya gunakan di buku itu menggunakan yang simple, masih sederhana, memanfaatkan modul DNN yang ada di OpenCV ya. Dan tadi saya lihat ada yang sudah berhasil. Ini ada teman Anda yang sudah berhasil dan ini sebenarnya cukup bagus juga berarti ya. Ya ini, ini teman Anda sudah berhasil memanfaatkan ini apa namanya algoritma deep neural network di OpenCV dan digunakan secara real time. Nah, kemarin kan infonya adalah menggunakan model yang sudah ada, tinggal kita download dan kita jalankan. Namun demikian program itu tetap bisa kita gunakan, nanti tinggal disesuaikan ya. Jadi yang pakai DNN ini yang minggu lalu, di sini ada keterangannya. Sebentar ada di. Jadi memanfaatkan, oh ya ini kemarin kan tidak harus Anda pakai apa namanya, tidak harus pakai Kinect kamera, jadi pakai kamera laptop aja juga sudah bisa. Apalagi kalau saya mengajar, di sini saya gunakan Kinect, nanti kameranya mati. Jadi kita serba susah ini akhirnya ya untuk prakteknya pakai kamera webcamnya laptop saja ya, atau kameranya laptop. Sementara Kinect-nya di disable. Tetapi karena Anda juga tidak punya Kinect, jadi sebenarnya nggak masalah. Anda bisa pakai kamera apapun yang Anda miliki di laptop Anda. Yang penting Anda bisa mempraktekkan bagaimana real-time recognition system yang dilakukan oleh robot. Ya. Tapi sebenarnya untuk Kinect sendiri, nanti suatu saat kalau Anda mau mempelajari lebih lanjut, ya Anda harus menyediakan dulu provide this kamera ya. Kamera Kinect-nya ini bisa dibeli dulu. Nanti cara settingnya sudah ada di buku saya. Dan menggunakan Kinect salah satu kelebihannya kan tidak hanya RGB. Jadi dia kelebihannya selain RGB adalah di depth ya. Ini temennya. Kemarin kan kelebihan Kinect dia bisa RGBD, sehingga dia misalnya dipakai untuk mengenali 3 dimensi seperti anak tangga, dia bisa ya. Jadi robot bisa berjalan di anak tangga dan sebagainya. Tapi untuk kita, karena Anda juga tidak bisa menyediakan kamera Kinect-nya, kita cukup memanfaatkan laptop, kamera laptop ya. Ini kemarin sudah kita jelaskan yang lalu, jadi library-nya ya disiapkan dulu. Kemudian program deteksi objek.py-nya ini harus ada di apa namanya? Di folder Anda. Kemudian cara memanfaatkannya di run lewat Jupyter Notebook menggunakan run seperti biasanya. Ditambahi ada path ke prototext-nya dan modelnya yang sudah dilatih menggunakan cafe ya. Nah, ini yang program deteksi PY-nya. Nah ini tapi karena kita memanfaatkan dataset orang lain atau model orang lain, kita
tidak bisa keluar dari apa yang dia sudah latihkan. Dia sudah training ini untuk mengenali background, aeroplane, pesawat, bicycle, sepeda, bird burung, boat, kapal, dan seterusnya ya, botol ya, bus, car, chair, dan lain-lain ya, person, orang, dan seterusnya. Ini terbatas ini, jadi kelas-kelasnya kita tidak bisa memvariasi lagi. Jadi ini kan karena memanfaatkan apa? Memanfaatkan model orang lain. Nah, tapi ini sudah bisa untuk kita belajar pertama yang basic untuk pengenalan objek, dan ini pun kan saya juga sudah menjadi paper jurnal nasional terakreditasi ya. Ini untuk selanjutnya tinggal diikutin. Kemudian di bagian sini ada penjelasannya. Kalau Anda baca di buku saya halaman, nah ini, oh ini masih ini ya. Jadi kita download Cafe modelnya dari sini, dari GitHub Mobilnet SSD ini. Nah, kemudian ada keterangan di sini. Jika diinginkan menggunakan model hasil pelatihan dataset sendiri, itu bahasa umumnya adalah own dataset, ya. Ini nanti Anda bisa mengganti kelas-kelas tadi, tidak hanya kelas-kelas yang ada di pre-train-nya Cafe tadi, Anda bisa menambahkan sendiri. Nah, ini Anda bisa pelajari dari alamat ini, GitHub Chuanqi 305 dan seterusnya ini ya. Ini kalau diakses, nanti Anda klik saja, atau ini mau dipastekan di grupnya. Ini kalau kita lihat di grup Anda, nah seperti ini ya. Ini tinggal Anda klik, nanti akan menuju di GitHub-nya Chuanqi. Bagaimana nanti cara membuat kelas sendiri yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini bisa di-download dulu. Jadi ya ini dikasih contoh beberapa yang dibutuhkan dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa dipelajari di rumah ya, dibaca-baca, dipelajari supaya kita bisa menggunakan dataset kita sendiri, tidak tergantung yang ada di pelatihan orang lain atau modelnya orang lain ya. Sama masih pakai Mobilnet SSD. Ini yang diterapkan di network kita di deep learning DNN ini. Modelnya menggunakan Cafe ini. Ini penjelasannya seperti ini. Download, nah, ini bisa dipakai. Nah, caranya ini di sini ada download SSD source code and compile, download pretin deploy wake from the link ini, put all file dan seterusnya. Run demonya ini untuk mencoba yang dia sudah pakai, yang sudah dia bikin pre-trainnya. Kemudian, nah di sini ada penjelasannya. Kalau kita mau menggunakan dataset kita sendiri, kita bisa pakai create LMDB for your own dataset ini ya. Ini kita siapkan dulu gambar-gambar yang mau kita ajarkan, trainingkan. Place di image directory sama labelnya. Labelnya ini nanti dia apa misalnya kursi, gambar kursi di labeli chair atau dan lain-lain, orang, gambar orang, person, dan lain-lain. Di dalam direktori yang sama, Ximage in image folder should have unique label. Labelnya harus unik setiap gambar. In label folder with the same name ya, dengan nama yang sama. Ini cd create lmdb code ya. Kemudian modifikasi the label map proto text-nya according to your class, dengan kelas kita sendiri. Kemudian dimodify the path-nya and directories in create list.sh ini, and create data.sh as specified in same file in command-nya, in command. Run ini, jalankan bash create list.sh, which will create train file text, txt, and the next text name size-nya. Di run bash create ini dan seterusnya.
di database directory, kemudian di delete yang nggak dibutuhkan. LMDB creation part ini diambil dari sini. LMDB creation part-nya diambil dari link ini, punyanya Jin Fagang. Ini Anda bisa link lagi ke sini. Nah, di sini bisa langsung di-download juga. Nah, ini sudah ada model dan seterusnya yang bisa kita modif menggunakan data kita sendiri ya. Train SSD using our data. Ini ada tutorialnya juga. Part A data organizing. Nah, untuk hal ini kita butuh waktu untuk mencoba. Jadi saya kira ini Anda kerjakan dulu saja. Nanti kalau ada kesulitan kita bisa pelajari bareng-bareng ya. Ini kalau mau membuat own dataset. Nah, ini ada penjelasannya sampai di akhir. Nih, jadi itu sebenarnya solusinya untuk mengatasi punya saya yang masih simpel ini, robotnya harusnya memang butuh waktu lagi untuk riset supaya data-data yang mau dikenali oleh robot kita bisa lebih bervariasi ya. Nah, seperti itu, jadi ada di sini. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba belajar, tadi sudah saya kasih link supaya kita bisa mempraktekkan salah satu metode deep learning ya. Salah satu metode deep learning tadi sudah saya kasih link. Tadi sudah saya kasih link yang TensorFlow ini ya. Kita bisa menggunakan banyak kan, kemarin waktu belajar awal deep learning kan juga ada banyak framework untuk belajar deep learning, salah satunya kan TensorFlow yang cukup terkenal yang punyanya Google itu. Nah, jadi nanti kita coba menggunakan TensorFlow untuk mencoba. Nanti juga bisa diganti data kita sendiri, dan nanti bisa digabung juga dengan robot. Ya. Ini tadi juga saya kasih ini ada punyanya penjelasan di internet mengenai CNN. Saya kira ini bisa juga secara singkat untuk konsep CNN. Jadi salah satu arsitektur neural atau arsitektur deep learning kan bisa pakai convolutional neural network CNN ini ya. Nah, ini CNN ini salah satu yang cukup ampuh dan banyak dipakai di paper-paper. Ya. Jadi secara prinsip mirip neural yang lama, tetapi nanti ada perbedaannya di awal. Tidak akan sama persis dengan neural yang dulu, karena di arsitektur CNN ini lebih mengandalkan dari kata kuncinya convolutional ini ya. Nanti ada memanfaatkan perkalian konvolusi di matriks sebenarnya ya. Nah, ini kita langsung saja. Nah, ini misalnya untuk nanti cara CNN mengenali objek ya. Misalnya kita ngambil salah satu fokus dari burung ini. Ini kita ambil. Nah, nanti bagaimana kita ngambil satu sisi ini untuk bisa kita kenali. Seperti biasanya, seperti ini adalah mirip di neural. Sebenarnya di neural juga untuk didapatkan outputnya menggunakan fungsi aktivasi. Ini misalnya untuk mendeteksi paruhnya ini ya. Ini dilanjutin saja. Nanti ada prinsip yang penting. Ini untuk melakukan training bisa ngambil dari beberapa sampel paruh ya, yang nanti bisa di-compare dengan yang lain. Jadi nanti akan butuh banyak gambar, semakin bagus untuk pelatihan dan uji cobanya. Nah, prinsip di convolutional neural network itu adalah ada layer-layer konvolusional. Ya seperti katanya sendiri, dasarnya adalah convolve. Convolve ini adalah perkalian convolve. Di metrik kan ada ya, di mata kuliah aljabar linear ya, atau di mata kuliah kalkulus, aljabar linear ya lebih tepatnya, atau di analisis citra, di pengolahan citra digital. Itu kita juga ada belajar convolve untuk proses emboss misalnya ya, sharpening, penajaman gambar dan lain-lain kan menggunakan perkalian convolve.
Nah, ciri-ciri convolve ini dipakai di neural ya. Jadi nanti convolve kan biasanya ada filter atau bahasa lainnya adalah kernel yang dikalikan sepanjang gambarnya ya. Itu kalau di konvolusi ini analisis citra itu. Ini misalnya filternya bentuknya seperti ini, orang lain kadang nyebutnya kernel. Nah, ini dikalikan dengan atau sepanjang gambar yang mau dilakukan proses. Sehingga dapatlah output seperti ini, dia dapat output metrik bentuk lain ya. Nah, ini digunakan di setiap layer dari deep learning. Di setiap layer dari deep learning menggunakan prinsip seperti ini di awalnya. Jadi nanti kalau di arsitekturnya, ini kan perkaliannya, kalau menggunakan filter yang berbeda juga outputnya akan berbeda ya. Perkaliannya. Saya kira yang perkalian convolve ini ada di teori citra. Ini kita pakai saja, dung. Jadi untuk menghasilkan perkalian convolve-nya. Kemudian yang penting lagi adalah, nah ini. Nah karena gambar kita kalau citra warna kan berarti ada RGB, ya kan, dari red, green, blue ini berarti ada 3 dimensi atau channel atau kanal untuk RGB dan masing-masing ini nanti akan diproses sesuai tadi di perkalian metrik dengan convolve-nya ya. Ini tergantung filternya. Nah, sehingga filternya juga bentuknya 3 dimensi atau 3 kanal seperti ini. Dia dikalikan untuk ke semua kanal RGB. Jadi gambar objek yang mau diproses menggunakan CNN. Ini bentuknya. Jadi yang convolution ini menggunakan filter atau kernel untuk mengalihkan inputnya ini sehingga didapatlah apa? Didapatlah gambar output hasil perkalian convolve-nya ya. Nah, sedangkan yang fully connected, nah ini yang fully connected ini kan ya neural tradisional. Jadi neural yang seperti umumnya neural biasa itu kalau fully connected kan setiap node-node ini akan dikalikan dengan bobotnya, baru ditambahkan apa? Bias misalnya ya. Kemudian dimasukkan fungsi aktivasi. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada perkalian convolve-nya. Nah, ini bedanya. Nah, sedangkan di CNN memanfaatkan perkalian dengan filter. Ya, sehingga ada sedikit perbedaan di situ di outputnya ya. Ini sehingga bentuknya seperti ini. Nah, hasil perkalian apa namanya yang hasil konvolusi ini juga bisa dibentuk dalam bentuk array seperti ini ya. Ya, ini kemudian proses selanjutnya bisa di ujung biasanya dilakukan yang fully connected tadi. Jadi bisa digabung dengan yang fully connected. Biasanya juga seperti itu, termasuk bobotnya. Nah, sehingga bentuknya umumnya seperti ini. Jadi arsitektur di CNN, Convolutional Neural Network, umumnya seperti ini. Jadi misalnya objek yang mau dikenali, ini di setiap layernya, ini layer-layer ini bisa diulang-ulang antara konvolusi dan max pooling. Max pooling ini hasil dari konvolusi dikumpulin di max pooling, dikonvolusi lagi, di max poolingkan lagi, ini bisa diulang-ulang. Kemudian diflattenkan ini dibentuk array, didatarkan seperti array tadi. Tadinya kan bentuknya matriks berapa kali berapa, begitu menjadi array kolom, jadi vektor kolom ya. Sehingga bisa dilakukan proses ini ya. Kalau bentuknya sudah array, akhirnya bisa masuk ke kayak fully connected biasa itu. Fully connected feed forward network. Nah, di sini nanti baru dikenali apakah itu kucing atau anjing. Nah, sebenarnya ini yang paling penting. Jadi gambaran paling penting cara kerja dari CNN ada di sini ya. Jadi makanya nanti ada convolution, max pooling ini diulang-ulang sesuai kebutuhan. Apakah sudah cukup bisa mengenali objek kita ya. Nah, ini antara lain CNN yang menjadi salah satu ciri atau arsitektur di deep neural network, deep learning yang terkenal ya. Salah satu arsitektur deep learning yang terkenal menggunakan CNN ini, dan ini banyak digunakan di paper-paper kan. Ini bisa kita gunakan untuk digabung di robot kita untuk mengenali objek.
Ini pekerjaan di max pooling-nya adalah setelah tadi convolution, di convolutional tadi pada perkalian dengan filternya, di max pooling-nya ini dilakukan proses seperti ini. Nah, jadi kayak yang tadinya begini, nah, adalah proses max pooling-nya. Why pooling? Kenapa harus di pooling? Subsampling pixel will not change the object, kadang ya. Subsampling pixel tidak mengubah objek, jadi nggak ada masalah. Jadi ini bentuknya yang mungkin besar, jadi subsampling, jadi kecil. Ini hasil dari pooling, tapi tidak mengubah objeknya, jadi masih bisa diproses, jadi nggak ada masalah. We can subsample the pixel to make image smaller, jadi image-nya bisa lebih kecil. Fewer parameter to characterize the image. Nah, sehingga kita butuh hanya sedikit parameter saja untuk membuat yang karakteristik dari image ya, untuk mendapatkan yang khas atau fitur yang khas dari image ya. Nah, untuk CNN ini dia mengkompres fully connected layer atau fully connected network dalam dua cara. Pertama dengan reducing number of connection, jadi jumlah-jumlah koneksinya dikurangi, kemudian dia bisa dilakukan share weight dari tiap-tiap edge ya, hubungan antar node-nya. Max pooling further reduce the complexity dari max pooling tadi kan otomatis mereduce kompleksitasnya, tetapi tidak merubah objeknya ya. Nah ini hasil dari max pooling yang tadi mungkin ukuran 6x6, setelah dilakukan convolutional di sini masih besar, kemudian dilakukan max pooling. Nah, setelah keluar dari max pooling, matrixnya tinggal jadi 2x2 image ya. Jadi bisa menjadi smaller ya. Gambarnya akan jadi lebih kecil, tetapi tidak kehilangan maknanya. Ini gunanya max pooling ya. New image but smaller ya, but smaller. X filter is a channel. Tiap-tiap X filter is a channel. Jadi tiap-tiap filter menjadi channel ya. Adalah channelnya. Nah, sehingga tadi kalau misalnya gambarnya seperti ini, nah dilakukan convolutional, dapat sebuah matriks, di max pooling, matriksnya lebih kecil, di convolutional, dapat matriks, di max pooling lebih kecil. Ini tinggal diulang-ulang sesuai kebutuhan, tetapi tetap masih bisa mendapatkan apa? Karakteristik dari objeknya ya. Nah, ini dapat gambar di situ didapat gambar yang lebih kecil, dan nah, ini tinggal diulang-ulang. Nah, baru selanjutnya di flatten, didatarkan, dibuat dalam bentuk array. Nah, setelah dalam bentuk array, dilakukan convolutional, dilakukan apa? Fully connected, seperti biasanya neural ya. Jadi ini kembali ke mungkin traditional neural atau conventional neural, using fully connected feed-forward network di sini ya. Nah, jadi seperti ini tidak langsung ke sini. Jadi gunanya CNN ini dibelokkan dulu, memanfaatkan teori atau konsep convolutional dan max pooling yang diulang-ulang, baru diflattenkan, baru dikerjakan atau diterapkan fully connected feed-forward network seperti biasa. Nah, akhirnya setelah dapat yang karakteristik dari objek, itu kita tinggal tandai pada saat proses training, apakah itu cat atau dog dan lain-lain. Itu sebagai kelasnya, kelas objeknya. Nah, setelah itu proses pelatihan selesai, nanti kan tetap saja di setiap fully connected ini kita dapatkan share bobot yang hasil proses pelatihannya, dan dari situ nanti digunakan untuk proses pengenalan selanjutnya ya. Namun demikian pada saat uji coba juga dilakukan proses seperti awal sampai di sini, sampai dikenali ya. Tetapi tidak perlu proses apa. Jadi kalau gambar ekstraksi ini ibaratnya ekstraksi fiturnya ya. Jadi dapat fiturnya di sini, baru di flattenkan ini, dilakukan proses menggunakan ini untuk recognition-nya. Jadi nanti kalau ada gambar baru, ya tetap di sini. Waktu pelatihan seperti ini, dapat bobot dipertahankan. Pada saat gambar baru di testing, di pengujian,
Ini tinggal diproses ke depan. Nah, pada saat di sini tidak ada lagi update bobotnya, langsung dikenali keluar kelasnya ya. Apa itu? Misalnya kalau cat 1, dog 2, dan seterusnya, atau 0, atau dog 1, dan seterusnya ya. Seperti itu kira-kira. Jadi saya kira ini tidak terlalu susah untuk mempelajari CNN, kata kuncinya di sini ya. Ini yang tadi, ini penjelasan bagaimana proses pada saat flatten. Flatten itu di sini, ya, sebelum dilakukan fully connected. Setelah proses konvolusional dan max pooling selesai diulang-ulang, maka dia di flatten. Nah, setelah di flatten ini, baru dilakukan fully connected layer seperti conventional deep learning yang biasa, atau neural network biasanya. Nanti kita jangan di keras dulu, kita nanti menggunakannya ini, kita skip saja, kita sampai di sini ya. Penjelasannya sampai di sini. Nanti belajar ininya, belajar codingnya, mengikuti yang tadi sudah saya kirim di grup. Di grup sudah saya tuliskan, kita mempelajari TensorFlow sederhana dari link ini ya, dari link aslinya. Mungkin sudah ada yang dijalankan dan berhasil. Jadi di sini bisa diikuti step by step. Di halaman resmi TensorFlow ini kita belajar CNN dari yang basic. Ini. Nah, di sini. Nah, tentunya ini harus diinstal dulu library-nya. Kalau dibesarkan biar kelihatan. Nah, ini proses step by step-nya seperti ini. Jadi yang pertama kali harus install TensorFlow. Nah, TensorFlow ini kan salah satu library atau framework bisa. Jadi ini karena sudah cukup mumpuni untuk menyelesaikan problem. Ini harus diinstal dulu. Gimana cara installnya? TensorFlow seperti biasa di command prompt. Ya, jadi Anda harus lakukan di command prompt. Jadi setiap kali instalasi library Python, tadi ada temennya yang tanya juga untuk install NumPy dan lain-lain kan di CMD ini, di command prompt, tapi jangan lupa waktu di run as administrator ya. Tinggal di yes. Nah, instalasinya di sini. Nah, cara instalasi untuk TensorFlow tinggal pakai pip, seperti biasanya pip spasi install TensorFlow. Kalau belum diinstal, nanti kalau sudah, ya tinggal. Ini cara instalasinya, kita tinggal menggunakan, ini kan menggunakan TensorFlow ya. Pertama dilakukan instalasi dulu, pip install TensorFlow, seperti ini. Nah, kalau Anda bingung atau ingin tahu lebih jauh, ya ini bisa di copy, pip install TensorFlow ini dicari seperti biasa di mana? Di Google ya. Jadi nanti ada masuk ke pyp.org, nanti ada the last version dari TensorFlow versi berapa. Seperti ini. Jadi setiap kali install pakai pip spasi install spasi nama library-nya, tinggal kemudian supaya lebih jelas dijalankan di Google. Nanti Anda cari yang alamat pyp ya. Nah, ini yang di sini pyp.org. Masuk ke pyp.org, nanti ada penjelasannya bagaimana cara instalasi dan mungkin dokumentasi yang dibutuhkan, dan juga Anda akan lihat versi yang terakhir dari TensorFlow sehingga disesuaikan dengan Python Anda. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini ternyata yang terbaru sudah TensorFlow 250 ya. Saya di buku saya yang terakhir belum, atau mungkin sudah. Jadi ini tinggal Anda copy di sini, boleh copy pakai sini, copy to clipboard. Di sini ada cara instalasinya, tinggal di copy, jalankan di mana? Command prompt ya. Ini adalah the last version-nya. Nah, di sini ada penjelasannya, bagaimana project ini, bagaimana documentation-nya, dan seterusnya. Jadi ini untuk membiasakannya ya. Nah, kalau Anda sudah, ya ini sudah required ya. Kalau sudah selesai,
berarti already satisfied, tinggal dilanjutkan. Nah, cara belajarnya di link yang tadi, ini bisa Anda copy saja. Ini ya. Jadi ini kan tadi boleh di blog begini, terus di copy, ya, atau langsung pakai ini, salin code. Ini juga bisa. Nah, ini jelasin. Baru Anda bikin coding baru di sini, di Jupyter Anda. Di Jupyter Anda bikin coding baru, robotika. Oh, ini kita nggak pernah di sini ya, pakai yang deep learning aja, pelajaran deep learning yang using TensorFlow. Deep learning dengan TensorFlow, bahan buku. Oh, ini kita terlalu banyak, sembarang sih. Ini Anda masuk ke salah satu ini juga boleh, bikin folder baru juga bisa. Folder, deep learning. Mana tadi? Belum kena klik. Deep learning. Oh, ini dia ada di sini ya. Ini ngerename-nya di sini gimana? Atau biarin saja. Last modified-nya di sini. Nah, kita bikin di sini, nanti kita rename dari folder saja ya. Nah, kita bisa bikin di sini pakai new Python 3 seperti biasa. Nah, ini yang coding tadi, ini sambil nunggu jalan sel-nya ini jangan lupa di copy yang tadi. Ini contohnya adalah pertama memanggil library TensorFlow-nya, kemudian kita ngambil dari TensorFlow Keras, ini diimport dataset-nya, masuk layer-nya, modelnya, dan Matplotlib ini juga harus Anda install, pip spasi install Matplotlib, untuk nanti membuat kurva-kurva dan sebagainya, baru di copy. Nah, ini kita jalankan di coding yang kita baru buat. Nah, di sini dikasih judul, misalnya apa? Deep learning using TensorFlow ya. Jadi kita menjalankan deep learning menggunakan TensorFlow. Nah, yang tadi tinggal dipaste di sini. Ini kan yang Anda copy dari sini, bisa melalui ini. Di copy dan dijalankan ya. Ya, kita tunggu. Kalau library-nya sudah ada, Anda tinggal menjalankan dengan cara yang sama. Ini kita untuk berkenalan pertama kali dengan CNN. Anda coba di laptop Anda masing-masing. Ini harus sampai berhasil. Nanti dengan yang simple ini, Anda bisa membuat aplikasi CNN dengan TensorFlow untuk yang open dataset tadi ya. Tapi sementara kita bisa mengikuti step by step tutorial yang ada di sini yang disiapkan oleh TensorFlow ORG ini. Ini sambil menunggu, nanti kalau sudah bintangnya hilang berarti tidak ada error. Kalau ada error kita install dulu library-nya, biasanya no module font, jadi modulnya nggak ada. Mungkin sambil menunggu proses, ini ada pertanyaan ya, apa ini? Oh, sakit, dia minta tolong izin. Oh iya, tidak apa-apa. Biasanya juga saya anggap adil semua. Iya, masalah ya. Jadi ini kita tadi lanjutkan. Sambil Anda coba di link yang tadi saya sudah share, Anda coba di laptop Anda step by step-nya, Anda jalankan seperti ini. Nah, ini sudah keluar bintangnya, berarti tidak ada error, berarti TensorFlow sudah kita install, Matplotlib-nya juga sudah kita install ya. Coba dipastikan di laptop masing-masing, dijalankan ini di Jupyter-nya. Kalau sudah tidak ada error seperti ini, kita bisa lanjutkan ke next cell-nya. Nah ini ya, ini tadi sudah import library-nya kan sudah. Kita next. Nah di sini untuk mencoba, kita bisa memanfaatkan data set yang disiapkan oleh CIFAR ya. Ini database CIFAR, dataset CIFAR ini cukup terkenal juga. Ini yang dilakukan di universitas mana ya? CIFAR,
turun tuh kalau tidak salah ya. Ini datanya tinggal kita ambil, dia punya 60 ribuan gambar, ya 60 ribu gambar, kemudian kelasnya ada 10, berarti jenisnya ada 10 yang mau kita kenali, ada 10 kelas, dari 10 kelas ini masing-masing ada 6.000 gambar ya, kalau dikalikan kan pas, 60 ribu. Nah dari 60 ribu, itu dibagi dua datasetnya, yang 50 ribu ini untuk proses pelatihan, sisanya yang 10 ribu untuk pengujian. Nah ini kita akan mencoba menggunakan database Sifar ya. Nah, caranya ini, cara ngambilnya untuk proses ini, untuk ngambil datanya lewat data Sifar ini, harus online, ada terkoneksi internet, dan ini kita copy saja codingnya, dan kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Sudah, jadi tinggal kita jalankan, kita berkenalan dengan TensorFlow, di Deming TensorFlow menggunakan database Sifar, yang nanti dengan database ini kita akan coba, nah ini sudah tidak ada error ya. Kita sudah dapatkan train image dan test image-nya, dan masing-masing juga sudah dilakukan normalisasi, di sini dibagi 255 ya. Jadi masing-masing, kan kalau pixel itu adalah 0 sampai 255. Itu di sini dibagi dengan 255 supaya nilainya ring antara 0 dan 1. Ini istilahnya dinormalisasi. Nah, kalau Anda mau ngecek, bisa lihat berapa jumlah datanya, bisa di train image-nya kalau mau dilihat ya. Train image, kalau Anda mau lihat berapa, pakai shape. Nah, di dot shape gitu nanti kelihatan. Nah, yang dipakai train image itu datanya adalah 50.000. 50.000, kemudian ini ukuran pixelnya. Sedangkan 3 yang terakhir ini menunjukkan kanalnya, red, green, blue ya, channel atau kanal ya. Ini adalah ukuran pixelnya. Nah, sehingga nanti kalau Anda bikin pakai own dataset, pakai dataset sendiri, nah ini kan tinggal kita sesuaikan. Kalau ukuran Anda adalah 100 kali 100, nanti arsitektur di convolutional neural-nya juga 100 kali 100. Ya, ini. Ini untuk test image. Nah, kalau mau lihat train image-nya, kemudian kalau mau lihat test image-nya dengan cara yang sama, test image dot shape. Shape ini adalah untuk dapatkan dimensinya ya. Nah, ini ketemu datanya sebanyak 10.000 untuk testing. Ukuran pixelnya juga 32 kali 32 dan bentuk warnanya juga RGB ya, red, green, blue. Nah, caranya pakai dot shape gitu. Nah, kita sudah menyelesaikan sampai di step kedua ini. Mungkin kalau ada yang mau tanya, boleh ya. Nah, ini kalau sudah, tinggal dilanjutkan. Nah, ini untuk memverifikasi, kita menampilkan gambar apa saja. Kita coba lihat 25 gambar yang pertama dari masing-masing kelas. Kelasnya ini ada airplane, automobil, dan seterusnya sampai truk. Ada 10 ya. Kita copy saja dari contoh kode ini. Dan kita coba jalankan, nanti hasilnya harus sama seperti ini. Kita run di sel kita sendiri. Ya. Nah, kita akan jalankan run. Kita tunggu sampai bintangnya hilang. Nah, ini bintangnya sudah hilang, harusnya sudah keluar. Nah, ini ya. Jadi sudah keluar gambarnya, ada frog, ada truck, deer, dan seterusnya ya. Seperti ini, jadi kita dapatkan gambar 25 gambar yang pertama. Oke, ini harusnya Anda juga sudah bisa berjalan sampai di step ini. Nah, CNN-nya mulai di sini. Jadi ini teori tadi, itu yang kita di slide tadi, itu bisa diterapkan di sini. Jadi ada 6 baris kode di bawah ini mendefinisikan bagaimana arsitektur dari convolutional neural network-nya ya. Kita menggunakan convolve ini untuk perkalian konvolusinya, dan max pooling 2 dimensi ini untuk proses max pooling-nya. Ya. Kemudian tadi kan ada ukuran pixel 32 kali 32, dan 3 yang terakhir ini adalah channel RGB-nya ya. Udah, modelnya kita siapkan, bentuknya seperti ini untuk convolutional. Ini ngikuti tadi 32 kali 32 pixel, makanya biasanya di sini convolve-nya juga 32.
Nah, untuk yang max poolingnya, nah ini bisa kita boleh pakai 2x2 ya. Max poolingnya 2 tadi di teori kan juga sudah. Nah, kemudian di konvolusi berikutnya, biasanya ini 2 kalinya. Kalau pertama 32, yang kedua 64 ya. Baru yang terakhir nanti juga akan tetap sama 64. Nah, ini kita selesaikan sampai 6 baris kode CNN ini kita tinggal copy. Kita jalankan di paste di sini ya. Oke, kita run. Nah, ini sudah tidak ada error ya. Kita lanjutkan. Nah, kita bisa lihat sejauh ini bagaimana bentuk arsitektur kita. Ini bisa kita kode, kita copy. Kita bisa lihat arsitektur dari CNN kita. Nah, ini pakai model summary. Nah, ini bentuknya. Jadi, perkalian tadi untuk matriks yang 30 kali 30 dan seterusnya dengan kanal 3 dimensi RGB ini, bentuknya, hasil ininya, ini dari 32 yang ini, kalau sudah dihasilkan dalam bentuk konvolusi, ini layer pertama, outputnya seperti ini ya. Keluaran dari konvolusi yang pertama seperti ini, kemudian keluaran dari max pooling, dan seterusnya, sampai yang terakhir ini ya. Yang terakhir adalah 4464. Nah, ini 4464. Ini di sini juga sama harusnya. Nah, ini 4464 ya. Nah, setelah itu kan tadi di gambar tadi, setelah proses konvolusi di teori tadi, ya ini kalau konvolusinya sudah selesai adalah di flatten ya. Ini konvolusi max pooling, kalau selesai di flattenkan untuk masuk ke fully connected di teorinya tadi. Nah, teorinya tadi, ini kita ambil. Kita flattenkan di sini, dan kemudian kita ngambil yang terakhir, tadi kan 64, nah ini yang terakhir kan 64, maka 64 ini akan menjadi node dari yang arsitektur fully connected-nya ini ya, 64 ini. Ini dengan fungsi aktivasi apa, relu, nah, ini kan sudah model seperti neural biasa. Ini kita copy, dan kita running di sel kita ya. Kita running di sel kita dan kita jalankan. Nah, ini tidak ada error. Kemudian kita tinggal lanjutkan. Nah, sekarang bentuk model lengkapnya seperti apa arsitekturnya? Tinggal dijalankan lagi yang tadi. Yang cek model summary-nya. Nah, ini sudah lebih lengkap. Jadi yang tadi max pooling convolutional max pooling berhenti sampai di sini. Nah, yang flatten dan seterusnya mulai ini ya. Ini sudah paling lengkap arsitekturnya, sudah CNN lengkap yang ada proses convolutional neural CNN convolutional dan max pooling yang diulang-ulang dan langsung ke flatten menggunakan fully connected layer ya. Sudah. Jadi selanjutnya ini tinggal di testing saja ya. Ini arsitekturnya. Selanjutnya, nah ini dikumpulkan dan dilatih modelnya. Ini kita salin kodenya, kita jalankan. Nah, di sini efforts-nya kita, ini kan kita 10, lama enggak ya? Kita coba running saja. Nanti sambil kalau ada pertanyaan, kita run dulu. Ini bintang ini nanti akan sampai ini kita tunggu. Nah, ini efforts-nya dia berjalan. Nah, di tempat Anda juga harusnya dicoba, dia akan berjalan seperti ini. Wah, ini tadi kelamaan kali ya. Wah, ini tadi mestinya diganti 2 atau 3 gitu saja. Ini biar nggak apa-apa, ini biarkan dia proses pelatihannya. Mungkin Anda ada pertanyaan, boleh sambil menunggu proses ini. Ini yang tadi ya. Stepnya, jadi kita sebenarnya sudah tinggal sedikit lagi, yang ini kan sudah, kita tinggal copy evaluasi modelnya, nanti kalau sudah selesai, nah di sini nanti kita akan melihat seberapa akurat, ini menggunakan perintah ini, test image dengan menggunakan data image yang kita uji tadi ya, antara yang akurasi menggunakan pelatihan dan menggunakan data latih tadi, validasinya seperti apa. Nah, ini jadi kita tes menggunakan tes image ini ya, seberapa hasil akurasinya menggunakan sisa gambar yang digunakan untuk testing ya.
Tadi kan jumlah datanya adalah 60.000, yang 50.000 untuk pelatihan, yang ini. Kemudian yang 10.000 untuk testing ya, validasi. Ini jadi yang model algoritmnya ini menggunakan test image. Nah, ini nanti kalau sudah selesai, nanti kita tahu berapa akurasinya. Kalau di contoh di tutorialnya dia ini, dia sudah dapat 71%. Keberhasilannya ini sudah cukup lumayan ya. Nah, ini 71% dan ini sudah cukup bagus untuk perkenalan pertama Anda dengan CNN ya. Nah, saya kira ini sampai di sini saja untuk proses evaluasi dan modelnya yang tinggal kita copy. Cuma nunggu selesai proses pelatihan ini ya. Jadi effortnya mestinya kita kurangi ya. Ini effortnya kebanyakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini kalau sudah terlanjur jalan ini nggak bisa di stop kecuali Anda paksa di interrupt kernelnya ya. Sudah terlanjur jalan. Kalau langsung diganti, ya, coba kita stop, mau nggak? Stop. Di stop, dia nggak mau juga stop. Oh ya, berhasil ya, berhasil di stop. Kemudian kita ganti dulu, nggak usah terlalu banyak effortnya. 2 saja misalnya. Yang penting kalau 2 jalan kan berarti berapapun jalan, kalau kurang bagus tinggal ditambah. Nah, ini ya. Nah, ini effortnya kita nanti nggak usah banyak-banyak biar kelihatan hasilnya ya. Cuma akurasinya karena effortnya sedikit, ini masih kecil, 0,49 berarti di bawah 50% ya. Oke, nanti Anda bisa coba juga di tempat laptop Anda, sambil menunggu proses pelatihan dari CNN-nya ya. Nah, ini saya kira ini adalah contoh yang bagus dari web resmi dari TensorFlow. Nanti ini Anda bisa gabung dengan yang ada di apa namanya, robot ya. Robot nanti bisa menggantikan DNN yang kemarin yang saya buat lebih simple. Yang di buku saya yang kemarin kan pakai DNN ini. Cara meningkatkannya bisa menggunakan Owen dataset ini yang pertama ya. Tapi ini kan saya kira juga tidak mudah ini. Ini harus dipraktekkan dulu. Cara lainnya bisa langsung saja diganti menggunakan CNN. Nah, itu kan juga menggunakan algoritma lain yang kalau Anda mau terapkan, ini konsepnya CNN tidak terlalu susah. Nanti tinggal supaya mengenali secara real time, nah itu memang challenge-nya di situ. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Gimana? Anda sudah mencoba menjalankan di komputer masing-masing? Ada yang sudah mencoba? Dari link yang tadi saya berikan itu bisa dicoba step by step, seperti yang saya contohkan ini. Ini masih menunggu sampai selesai efforts-nya ini. Ini sudah saya kurangi efforts-nya, ternyata juga masih agak lama ya. Ini tunggu sampai selesai. Dan ini sudah saya kurangi nih efforts-nya. Akurasinya semakin tinggi efforts-nya, dia harusnya semakin meningkat. Artinya dia semakin konvergen, jadi dia errornya semakin kecil ya. Untuk mengenali tadi gambar-gambar yang ada di contoh ini. Nah, sebenarnya dengan cara yang sama Anda kan bisa mengganti gambar-gambar ini dengan gambar yang Anda koleksi sendiri. Nah, mungkin minggu depan barangkali kalau mau nyoba bisa diganti gambar kita sendiri, kemudian membaca ke folder, habis dibaca di folder, disesuaikan arsitekturnya, ini sesuai ukuran pixel-pixelnya ini ya, sesuai gambar kita, baru dilakukan proses ya, pelatihan dan pengujiannya. Nah, ini ternyata masih lama, tapi saya kira ini programnya tidak ada error.
Jadi memang ini sudah cukup bagus yang ada di contoh TensorFlow ini. Jadi selanjutnya tinggal menunggu prosesnya, nanti tinggal di tahap berikutnya ngambil 2 step lagi nih. Setelah pelatihan ini, baru Anda ngambil evaluasi modelnya, dievaluasi sejauh mana berhasil akurasinya, misalnya ini, dan terakhir tinggal di plot bagaimana bentuk akurasi dan validasinya ya. Yang akurasi ini berdasarkan testing, training, kemudian yang validasi ini sudah menggunakan testing ya, menggunakan data testing yang orange. Oke, mungkin ada pertanyaan. Kalau nunggu ini agak lama. Oh ini sini sudah di epoch yang kedua. Tinggal nunggu ini sampai selesai. Sambil nunggu ini selesai, barangkali Anda ada pertanyaan, boleh silakan. Jadi saya kira ini sudah level terakhir dari robot. Jadi pemrograman robot kita kalau sudah berhasil secara mekatroniknya, mekanik dan elektroniknya, selanjutnya tinggal di otaknya ya. Jadi otak kerjanya robot ini desainnya misalnya kita gunakan untuk pengenalan objek. Nah, salah satu metode pengenalan objeknya bisa menggunakan AI. AI-nya umumnya sekarang sudah bermain di deep learning. Nah, deep learning bisa memanfaatkan salah satu arsitektur CNN. Nah, CNN bisa dibangun menggunakan TensorFlow ini. Nah, ini ada contohnya yang nanti kita bisa testing sejauh mana keberhasilannya. Nanti ini ke Owen datasetnya lebih mudah ya daripada yang Kavi tadi. Tapi dua-duanya bisa kita lakukan sebenarnya, tinggal Anda memanfaatkan waktu yang mana. Jadi Anda belajarnya disesuaikan waktunya untuk mencobanya ya. Nah, ini kita tunggu sedikit lagi untuk menyelesaikan epoch yang kedua. Ini tadi kan kita sudah kurangi epochnya jadi 2 saja. Yang mudah-mudahan bisa segera diselesaikan proses pelatihannya. Nah, sambil menunggu proses ini, saya harap Anda juga sudah mengerjakan hal yang sama. Dengan link yang sama tadi, Anda bisa praktekkan di laptop Anda ya. Seperti ini adalah belajar pertama, perkenalan pertama dengan arsitektur CNN. Dan CNN ini kalau Anda lihat di banyak paper kan masih dipakai terus. Contohnya di Science Direct biasanya ya. ScienceDirect.com ini akan cukup banyak sekali riset-riset yang memanfaatkan CNN untuk berbagai macam keperluan. Dia akan sangat banyak sekali, terutama bisa untuk klasifikasi dan recognition atau pengenalan apapun ya, pattern recognition. Ini masih sedikit lagi. Ini akurasinya sudah meningkat. Yang tadi di epoch yang pertama masih sekitar 52%. Nah ini sudah di atas 60. Nah ini akurasinya sudah di atas 60% ya. Kalau Anda teruskan sampai epoch 10 tadi harusnya bisa 70%. Kalau ingin meningkat lagi, ditambah lagi epochnya dan seterusnya ya. Ini masih di 60 sambil menunggu. Tadi ini mau saya tunjukkan salah satu yang dipakai di Science Direct kalau Anda mau cek. Nah, ini Anda bisa ketikkan CNN tadi. Nah, Anda ketikkan CNN. Ini akan banyak sekali. Sambil menunggu proses pelatihannya, Anda bisa cek di Science Direct ya. Bahkan nanti ada beberapa paper yang open access yang bisa Anda download untuk melihat bagaimana penerapannya. Nah ini cukup menarik kalau Anda pakai gunakan untuk algoritma robot. Nanti ada misalnya robot moving and ini ya detection object using CNN ya, mobile robot using CNN gitu akan
menarik. Saya kira kalau mau untuk riset Anda, skripsi dan lain-lain, ini sudah cukup layak. Nah, ini. Jadi kalau Anda nyari di kata kunci di Science Direct ini yang bereputasi internasional ini tahun 2022, ini tahun depan, ini sudah ada yang ngantri untuk dipublish. Ini sudah dipublish sekarang juga dia. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Nah, tinggal Anda cari yang open access. Nah, seperti ini contohnya yang open access, bisa di-download ya. Using CNN dan seterusnya. Nah, tinggal Anda cari yang Anda sesuaikan. Deep learning base dan seterusnya untuk nah ini sudah cukup banyak sekali penelitian ya, optimizing data augmentation and CNN dan seterusnya, object comparison. Saya kira cukup banyak, Anda tinggal cari sendiri di sini. Nah ini sambil nunggu tadi sudah selesai. Nah kita di Airports 2 ini sudah bisa dapat 60% ya akurasinya. Nah ini bisa lumayan, kita bisa lanjutkan di model evaluasinya, kita copy saja dan kita jalankan di next step-nya ini. Di coding sini tinggal kita jalankan bagaimana bentuknya. Nah, kita akan lihat sebentar, dia masih menghitung. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, bentuknya seperti ini. Karena kita baru 2 airports, jadi ini sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi ya. Ini di angka 60 akurasinya, dan kita sudah bisa menyelesaikan CNN ini tanpa error ya. Akurasinya sudah 63%. Saya kira ini sudah cukup bagus perkenalan pertama dengan CNN. Nah, kalau di contoh ini kalau Anda pakai 10, nanti akurasinya bisa sampai 71% ya. Nah, selanjutnya kalau ingin dites ininya, dilihat hasil akurasinya bisa pakai print test ini ya. Tapi dari gambar ini sebenarnya sudah bisa kelihatan 60%-an ya. Nah, ini 63%. Oke, jadi saya kira kita sudah menyelesaikan hari ini bagaimana algoritma deep learning dengan struktur CNN untuk menyelesaikan problem pengenalan pola ya, terutama ini untuk mengenali gambar-gambar macam-macam. Ini ada 10 kelas. Saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sampai sekian dulu ya. Sudah pusing ya mempelajari neural network, ya, terutama deep learning. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya teman-teman bisa belajar sendiri ya. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.